Selamat pagi jemaat GKI Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa pada hari ini, hari Selasa, tanggal 14 April 2020. Kita mengambil waktu sejenak untuk bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus melalui ibadah dan renungan singkat ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang senantiasa memeliharakan kami. Di dalam segala situasi, kami merasakan Engkau hadir senantiasa, menopang kami, memimpin kami, mengasihi kami, menguatkan kami. Sekali lagi Tuhan, kami tidak dapat bertatap muka, tetapi melalui media-media informasi, Tuhan membuat kami dapat berjumpa satu dengan yang lainnya. Kami ingin mengambil waktu teduh sejenak, membaca firman Tuhan, merenungkannya. Kami butuh pertolongan Roh Tuhan sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut berau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sampai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan tentu saja siapa yang mendengarkan firman Tuhan, ia adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya dan ingin mengajak Bapak Ibu untuk coba melihat kehidupan Bapak Ibu sejenak. Apakah yang Bapak Ibu, saudara-saudari lakukan saat mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib? Apakah Bapak Ibu bersyukur? Apakah saudara-saudari memuji Tuhan? Atau biasa-biasa saja? Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian bukanlah perjalanan hidup yang mudah dan tanpa risiko. Karena memang Tuhan pun tidak pernah berjanji bahwa dalam pimpinannya hidup umat senantiasa mulus. Namun yang pasti Tuhan berjanji ia menyertai umatnya dalam segala situasi. Perjalanan bangsa Israel menggambarkan perjalanan hidup orang beriman. Perjalanan hidup kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Perjalanan hidup yang tak lepas dari tantangan demi tantangan. Dan semua itu harus kita lewati. Sampai kita mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Sampai kita mengalami kuasa yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Umat kesayangannya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Israel adalah ketika dari belakang mereka ada Firaun dan pasukannya yang mengejar. Sedangkan di depan mereka terbentang laut Teberau.
Mereka pun tidak bisa lari pergi ke kiri atau pergi ke kanan. Karena bangsa ini ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka merupakan bangsa yang sangat besar. Jadi tidak mudah bagi mereka untuk lari kemana-mana. Maju kena, mundur kena. Namun Tuhan menyertai mereka. Musa Tuhan perintahkan mengulurkan tangannya ke atas laut. Lalu kemudian terjadilah keajaiban. Air laut itu terbelah. Dan muncullah daratan untuk mereka melewati daratan itu. Umat Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sampai orang terakhir dari kelompok bangsa Israel ini menyeberangi laut Teberau tersebut. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, air laut itu pun berbalik kembali memenuhi seluruh daratan tadi. Bapak Ibu jemaat GKI Sesolo, itu sebabnya Musa dan bangsa Israel menyanyi bagi Tuhan. Salah satu pengakuan dari nyanyian mereka adalah, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Ini salah satu cuplikan dari puji-pujian baik Musa maupun bangsa Israel tentang Tuhan. Bapak Ibu jemaat GKI yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, bahwa langit selalu cerah, hidup kita selalu menyenangkan. Tidak selalu ada uang di dompet kita. Tidak selalu kita sehat. Tidak selalu hubungan kita baik-baik saja dengan orang lain atau dengan sesama. Terkadang ada angin dan hujan. Terkadang ada badai yang menakutkan di dalam hidup kita. Termasuk ketika kita bangsa Indonesia maupun beberapa belahan negara di dunia ini. Saat-saat ini dari bulan November, lalu kemudian masuk Januari, Februari, Maret makin parah. Dan kita sekarang di awal April 2020. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah akan janji Tuhan. Bahwa di tengah badai sekalipun, Ia ada bagi kita. Di tengah badai sekalipun, tangan Tuhan, tangannya selalu menuntun, menopang kita, menolong kita, sehingga kita mampu melewati badai itu. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti Musa dan bangsa Israel, setelah hujan ada pelangi yang begitu indah, memberikan harapan dan kekuatan kepada dunia, kepada kita. Oleh karena itu sungguh adalah perbuatan yang tahu diri ketika kita menyanyi bagi Tuhan. Adalah perbuatan yang tahu diri ketika kita meluhurkan nama Tuhan. Musa dan bangsa Israel mengatakan bahwa Engkau adalah Allah ayahku. Engkau adalah Allah nenek moyangku. Kuluhurkan Engkau. Bapak Ibu, tugas kita adalah melanjutkan nama Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di tengah-tengah badai kehidupan, ingatlah selalu akan Tuhan, akan kuasanya, akan kasih sayangnya, akan kehadirannya senantiasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali berdoa. Di tengah-tengah situasi apapun yang kami alami, sungguh Engkau Allah yang sangat bertanggung jawab, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir dengan keadaanmu dan kuasamu yang senantiasa menopang kami, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar. Dan itu sungguh membesarkan hati kami, menguatkan hati kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.